Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala ta'ala fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Wa qala ta'ala wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa qala ta'ala wa laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur wa dzakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Wa qala ta'ala laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala ta'ala
alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadha'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Sadaqallahul aliyyul azim. Para jamaah dan segenap umat Islam dimanapun berada, rahimakumullah. Wabil khusus para ulama yang kita cintai, sesepuh majelis ta'lim wa da'wah, wassalah wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lataiful asrar al-huda, dan segenap para panitia, para pendukung yang ikut andil dalam mewujudkan acara yang mulia ini. Yang semuanya semoga mendapatkan curahan hujan kasih sayang Allah dan kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, curahan hujan keberkahan dari Allah dan barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hujan pertolongan dari Allah dan syafaat pertolongan dari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mendapatkan segenap anugerah Allah dan segenap anugerahnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak lupa juga Abuya menyapa aparatur pemerintahan daerah, Bapak Kades, Bapak Kadus dan reng-rengannya, juga yang lainnya yang ikut hadir yang Abuya tidak bisa menyebutkan satu persatu, yang semuanya kita semua wajib bersyukur kepada Allah, dan kita berkumpul sedang bersyukur kepada Allah atas karunia Allah yang tak terhitung,
yang Allah hujankan karunia ini kepada kita semua dan kepada semua yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baik manusianya maupun bangsa jinnya. Dari zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam, bahkan Nabi Adamnya sendiri, sampai hari kiamat. Bahkan juga seluruh malaikat Allah, karena malaikat Allah bagian dari mukminin yang beriman. Iman kepada Allah, iman kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita yang beriman wajib bersyukur kepada Allah atas segenap karunia-Nya, segenap kebaikan-kebaikannya yang dihujankan oleh Allah kepada kita semua. Dari kapan itu Allah hujankan? Dari mulai ruh kita diciptakan, lalu jasad kita diciptakan di dalam rahim ibu kita, lalu dari semenjak dilahirkan kita ke alam dunia sampai kematian kita, yakni perpindahan kita dari kehidupan dunia kepada kehidupan kubur. Lalu kenikmatan-kenikmatan yang sudah dijanjikan oleh Allah dan oleh Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang akan diberikan kepada yang beriman nanti dikubur. Lalu yang dijanjikan yang akan diberikan nanti ketika bangkit dari alam kubur di akhirat kelak. Dan yang Allah janjikan adalah Allah akan memasukkan semua hamba-hambanya yang beriman ke surganya. Semoga kita termasuk kelompok itu. Dan yang Allah janjikan akan Allah berikan anugerah tersebut secara sempurna di surga dan abadi di sana. Semoga kita menjadi ahlinya. Ini semua kenikmatan, kebahagiaan, keberuntungan, keselamatan, keamanan, ketentraman, kedamaian, kemuliaan, baik yang Allah berikan dari awal sampai sekarang, sampai yang Allah janjikan kelak. Itu semua kenikmatan tersebut lahir dari satu insan, satu manusia yang disempurnakan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda. Seluruh sisi kebaikannya yang Allah tidak menciptakan dua yang menyamainya di alam semesta ini. Yang paling diunggulkan oleh Allah dalam segala kebaikannya, yang paling disucikan oleh Allah, yang paling diwangikan oleh Allah,
yang paling diindahkan oleh Allah, yang paling dikedepankan oleh Allah, yang paling disayang oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah, yang paling diridhai oleh Allah, yang paling dianugerahi oleh Allah, yang paling dikabulkan seluruh doa-doanya oleh Allah, yang paling diistimewakan oleh Allah, yang paling diperhatikan oleh Allah, yang paling ditolong oleh Allah, yang paling ditinggikan derajatnya oleh Allah, yang paling diterpujikan oleh Allah, paling dipuji-puji oleh Allah, yang paling disolawati oleh Allah, dari azali sampai tiada batasannya, abadi, diposisikan oleh Allah seperti yang barusan disebutkan, yang mana Allah kasih nama dengan banyak nama, ratusan nama, dan nama yang paling ditonjolkan oleh Allah adalah nama Muhammad. Ahmad namanya, Mahmud namanya, Hamid namanya, Toha namanya, Yasin namanya, Muzammil namanya, Mudaththir namanya, Bashir namanya, Nadhir namanya, Siraj namanya, Nur namanya, Sirajan Munira namanya, dan banyak lagi nama-nama beliau. Yang keagungannya dipertontonkan oleh Allah kepada semua makhluknya, sehingga tidak ada ciptaan Allah yang tidak kenal kepada kebesarannya. Hatta namanya adalah satu-satunya nama makhluk Allah yang Allah pang-pang di seluruh tiang-tiang keratonnya, tiang-tiang arasnya. Dan penulisan namanya digandengkan dengan penulisan nama Allah, tertulis di tiang-tiang keraton Allah, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Muhammadun, yakni artinya yang dipuji-puji oleh Allah dan oleh semua makhluk Allah. Muhammadun, ingat, Rasulullah sebagai utusan Allah, itu sudah dicatat Muhammad sebagai utusan Allah di tiang-tiang keraton Allah. Padahal Nabi kita entah berapa puluh ribu tahun lagi lahir di muka bumi ini. Tapi Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah dalam hadis sudah dipangpang di seluruh tiang-tiang keraton Allah. Dengan dua nama ini, yakni nama Allah dan nama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah memuliakan arasnya, Allah memberkahi arasnya.
Allah mengistimewakan arasnya, keratonnya, yang mana arasnya Allah meliputi semua ciptaannya. Karena apa? Karena ada dua nama. Yang pertama nama Allah Rabbul Alamin. Yang kedua nama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kekasih Allah teragung. Allah, Allah, Allah. Kita semuanya berkumpul sedang bersenang-senang, berkumpul sedang berbahagia, karena kebahagiaan atas dilahirkan Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibadah itu, merasa gembiranya ibadah, diperintah oleh Allah dengan nas Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sadaqallahul aliyyul azim. Maknanya wallahu alam bimuradihi bidzalik. Qul, katakan oleh engkau wahai kekasihku, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada semua katakan. Begini yang harus dikatakan. Bifadlillahi, wahai manusia, wahai bangsa jin. Bifadlillahi, dengan karunia Allah lah. Wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah lah. Fabidzalika, maka dengan itulah, falyafrahu, mereka semua harus merasa gembira, harus merasa bahagia. Huwa khairun mimma yajma'un, itu semua karunia Allah dan rahmat Allah itu jauh lebih baik daripada apa yang dikumpulkan, apa yang ditumpuk-tumpuk oleh semua manusia, oleh semua bangsa jin, daripada dunia dan seisinya, daripada keindahan dunia, kenikmatan dunia. Para ahli tafsir menafsirkan rahmat di sini, rahmat itu kasih sayang Allah, adalah baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kecuali menjadi kasih sayang bagi semua alam semesta. Maka rahmat Allah, kasih sayang Allah yang Allah taburkan ke seluruh ciptaannya, Allah jadikan wasilahnya adalah wujud Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya wujud Nabi kita menjadi kasih sayangnya Allah kepada semua ciptaannya.
Tidak ada satupun ciptaan Allah terkecuali menerima kasih sayang Allah lewat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pahami? Kita semua diperintahkan oleh Allah untuk merasa gembira, merasa bahagia. Karena mendapatkan fadlullah, karunia Allah. Dan karena mendapatkan rahmat Allah, yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diciptakannya beliau. Karena segala sesuatu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat bagi alam semesta. Cahaya beliau yang paling awal diciptakan menjadi rahmat bagi alam semesta. Ruh beliau, ruh yang paling awal diciptakan menjadi rahmat bagi alam semesta. Jasad beliau yang Allah ciptakan dalam rahim ibunya menjadi rahmat bagi alam semesta. Kehadiran beliau di alam mana saja, kehadiran nur beliau di siapa saja menjadi rahmat. Bukan cuma bagi yang dititipinya saja, tapi juga bagi semua alam semesta. Wujud beliau di dunia, kelahiran beliau di dunia menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Diutusnya beliau menjadi rahmat bagi segenap alam semesta. Allah. Seluruh sifat-sifat beliau, akhlak beliau, ilmu beliau, amal beliau, niat beliau, doa beliau, Allah. Amal-amal beliau, sabda-sabda beliau menjadi rahmat bagi alam semesta, menjadi rahmatan lil alamin. Pahami? Maka semua umat Islam yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang mengenali keagungan Rasulnya, pasti semua akan merasa bahagia. Ingat, dengan kehadiran Rasulnya di muka bumi ini, dengan kelahiran Rasulnya di muka bumi ini, karena kelahiran Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjadi rahmat bagi alam semesta, khususnya bagi umatnya yang beriman kepadanya. Siapa di antara yang beriman? Kita semua, umat Islam. Maka kita semua mendapatkan kasih sayang Allah lewat Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lebih banyak dari yang lainnya. Maka kita semuanya dengan cara seperti ini memperingati, mengagungkan kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, merupakan curahan kebahagiaan kita dan rasa syukur kita kepada Allah atas anugerah terbesar, yakni sumbernya segala anugerah, yaitu dilahirkannya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka acara seperti ini adalah bagian daripada acara tasyakur bin ni'mah. Kalau kita tidak mensyukuri dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita termasuk manusia yang kufur kepada nikmat
yang Allah anugerahkan kepada kita. Sementara dilahirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah anugerah yang menjadi sumber seluruh anugerah. Kalau kita semuanya diancam oleh Allah dengan azabnya, inna azabi lasyadid, karena kita tidak mensyukuri sedikit saja nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana ketika kita tidak mensyukuri sumber segala nikmat? Karena lahirnya Nabi sumber seluruh nikmat, sumber rahmat, sumber keberkahan, sumber segala anugerah yang Allah berikan bukan cuma kepada kita saja yang beriman, tapi kepada semua alam semesta. Pahami? Bagaimana murkanya Allah kalau kita tidak merasa bahagia dengan dilahirkannya Nabi. Inna azabi lasyadid, ingat. Maka orang yang mempermasalahkan, memperingati dan mengagungkan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini orang yang sangat bodoh sekali dan orang yang sangat tersesat sekali, yang mana mereka berhadapan dengan bahaya yang besar sekali dari Allah. Apa bahaya dari Allah? Ancaman Allah, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian mengkufuri nikmatku, inna azabi lasyadid, ingat, sesungguhnya azabku amat berat sekali. Itu ancaman bagi orang yang mengkufuri nikmat Allah sekecil apapun. Bagaimana dengan orang yang mengkufuri nikmat dilahirkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka kita harus menyadarkan mereka. Caranya begini, ketika ada orang yang bertanya kepada kita, kenapa kamu mengagung-agung merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW? Ya. Terus lalu mereka mengatakan seolah mereka mengklaim seolah tidak ada dalam Qur'annya dan dalam hadisnya. Jangan kita tergebrak dengan statement tidak ada dalam Quran dan hadisnya, atau tidak ada contohnya dari Nabi, dari sahabat dan sebagainya. Kalau ada yang bertanya seperti itu, ingatkan oleh kita, sadarkan oleh kita dengan satu pertanyaan. Gak usah banyak. Apa satu pertanyaan? Bagaimana pandangan kamu terhadap dilahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi ini? Apakah dilahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan nikmat atau bukan? Bagi kita, bagi ahli bumi, bagi mukminin, bagi bangsa jin, bagi yang lainnya. Kalau kamu menganggap bahwa itu adalah nikmat, bahkan nikmat terbesar, bahkan sumbernya nikmat, maka tidak ada lagi pertanyaan seperti itu. Tidak perlu saya jawab. Kalau kamu punya rumah kecil, lalu kamu mengadakan acara tasyakur bin ni'mah, karena kamu mendapatkan rizki dari Allah, hakikatnya kamu memiliki rumah, padahal rumahmu kecil. Apakah ada perbedaan pendapat di antara umat Islam, bahkan di antara semua ahli agama, bahkan di antara manusia yang tidak beragama sekalipun? Apakah ada perbedaan pendapat menurut sebagian baik, menurut sebagian tidak baik? Tidak ada perbedaan. Orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, orang penyembah api dan sebagainya, dan suka mengadakan syukuran. Walaupun kaitan di dalam hatinya kepada siapa dikaitkannya syukuran itu tidak sama kaitannya.
Kalau mensyukuri rumah yang kecil saja sudah dianggap baik, bagaimana dengan mensyukuri kelahiran nabimu? Itu rumahmu yang belum tentu menyelamatkan kamu, yang itu rumahmu tidak ada kaitannya dengan hidayah, dengan iman, Islam dan ihsan. Rumahmu tidak menjadi sebab wujudnya hidayah, wujudnya iman, Islam, ihsan, yang mana keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan yang abadi dan hakiki semua lahir dari iman, Islam dan ihsan itu. Dan yang menjadi sebab hadirnya iman, Islam dan ihsan bukan rumahmu, bukan jabatanmu, bukan duitmu, bukan gelarmu, bukan duniamu, tapi Rasulmu, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kamu menganggap bahwa nikmat iman, Islam, ihsan itu merupakan nikmat terbesar, di mana nikmat dunia dan seisinya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan nikmat iman, Islam dan ihsan, lalu siapa yang menjadi wasilah, faktor penyebab adanya iman, Islam dan ihsan? Bukankah itu nabimu? Jawab. Bukankah itu nabimu? Jawab. Ya atau tidak? Iya. Maka pertanyaan saya tidak akan menanyakan dalil Quran dan hadis kepada kamu, dan saya tidak perlu menjawab pertanyaanmu. Saya cuma butuh jawabanmu dari akal kamu yang sehat, dari hatimu yang sehat. Apakah kamu memandang kepada kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nikmat atau bukan? Karunia atau bukan? Kalau kamu menganggap karunia, nikmat, bahkan sumbernya karunia, sumbernya nikmat bagi alam semesta, sudah tidak ada jawaban dan tidak ada pertanyaan. Faham tidak? Faham apa tidak? Faham apa tidak? Orang mensyukuri rumahnya yang kecil, mensyukuri sehat dirinya, mensyukuri dapat jabatan padahal jabatan dunia, mensyukuri dia punya anak, mensyukuri dia punya pabrik, mensyukuri dia punya dapat arisan dan sebagainya, itu kan? Lalu ngumpulin tetangganya, keluarganya, lalu kasih makan keluarganya, ditraktir keluarganya dan sebagainya, tetangganya ditraktir. Siapa yang menganggap jelek? Agama mana yang menganggap jelek? Pasti dianggap baik. Kenapa tiba-tiba kamu menanya-nanyakan, dengan kusak-kusuk kesana kemari, mempertanyakan orang yang sedang kumpul, orang yang masak, orang yang menyembelih sapi, menyembelih ayam, kan? Yang mengadakan itu, mengadakan ini, bikin panggung dan sebagainya, kan? Demi mensyukuri kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad, demi mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad, demi merayakan Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad Nabi kalian juga. Nabi Muhammad pemimpin kalian juga, suri toladan kalian juga. Ini kelahirannya. Orang merayakan kelahiran pribadinya, merayakan kelahiran si A dan si B, merayakan kelahiran seorang pejabat, seorang konglomerat, kan? Sudah biasa, lumrah di muka bumi ini. Ada yang habis miliaran, bahkan ada yang habis puluhan miliar. Dalam acara apa? Acara ultah kelahiran, ulang tahun kelahiran. Mentraktir, menjamu orang-orang yang hadir sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Padahal kelahiran siapa? Dan maulid ini kelahiran siapa yang diagungkan? Allah, Allah, Allah. Dan tamu-tamu yang datang ini tamu-tamu siapa? Ini tamu-tamunya Rasulullah.
Yang mengadakan ini, memasak itu, masak ini, nyuguhin si A dan si B, semuanya demi menghormati tamu-tamunya Rasulullah. Karena semuanya sama-sama, baik pribuminya, panitianya, donaturnya, dan yang hadirnya, semua yang memasaknya, yang memakan masakannya, sama semua tamu-tamu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka diulang-ulang oleh Buya ini bahwa zikrul maulid la yahtaju ila dalilin sahih walakin yahtaju ila qalbin sahih wa imanin sahih wa hubbin sahih wa ta'zimin sahih. Bahwa mengagungkan, merayakan kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memerlukan dalil yang sahih, tapi yang diperlukan apa? Hati yang sahih, iman yang sahih, cinta yang sahih, pengagungan yang sahih, kerinduan yang sahih, ketundukan yang sahih kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarlah Allah dan Rasulnya yang akan membalas. Biarlah Allah dan Rasulnya, ingat, yang akan mengganjar, yang akan memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada siapapun manusia yang mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang diperlukan adalah sohehkan hati kita, sohehkan iman kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sohehkan kecintaan kita kepadanya, sohehkan pengagungan kita kepadanya, sohehkan kerinduan kita kepadanya. Ini yang dibutuhkan. Faham? Jelas apa tidak? Nah, alhamdulillah. Jadi sebetulnya enteng sekali. Enteng sekali. Kalau dilihat dari sisi tasyakur bin ni'mah, tahaddus bin ni'mah yang diperintahkan oleh Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, yang diperintahkan oleh Allah, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Enteng. Bahwa acara maulid ini kan sudah tidak membutuhkan lagi dalil. Masalahnya tinggal faham enggak gitu kan, bahwa kelahiran Nabi merupakan nikmat dan anugerah yang terbesar, kan? Faham atau tidak? Kalau kalian tidak faham, tidak mengerti, sampai kapanpun kalian akan menganggap, ingat, mensyukuri kelahiran Nabi adalah bid'ah dolalah. Sementara perayaan kelahiran kamu sendiri diraya-rayakan, kelahiran si A dan si B diraya-rayakan. Punya rumah kecil-kecilan, kamu undang tetangga, nyembelih ayam, nyembelih domba dan sebagainya, bikin makanan minuman yang enak-enak. Kamu terpilih jadi pejabat, kan? Traktir masyarakat, kan? Dan itu dianggap baik loh. Islam menganggapnya baik. Tidak dianggap buruk. Hatta mensyukuri kita tambah umur, ini nikmat. Mensyukuri sehat tidak dianggap buruk. Ulang tahun itu tidak dianggap buruk. Kenapa tiba-tiba ulang tahun kelahiran Nabi kamu sendiri kamu pertanyakan hadisnya? Kan ini ajaib ini. Ini kamu siapanya Rasulullah, kan? Kamu ini musuhnya Rasulullah atau kamu ini umatnya Rasulullah? Kamu ini cinta kepada Rasulullah atau benci, gitu kan?
Kamu ini iman kepada Rasulullah ataukah kamu mengingkari? Ini saya jadi curiga nih. Ya? Kenapa? Karena tidak mungkin orang yang cinta Rasulnya lalu mempermasalahkan, mengagungkan kelahiran Rasulnya. Apalagi kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad SAW, tanda-tanda keagungannya sudah diberitakan dalam riwayat-riwayat hadis. Yang Allah pertontonkan, Allah perlihatkan. Baik kepada ibunya, kepada kakeknya, kepada keluarganya. Lalu yang Allah perlihatkan juga di bumi ini. Hatta kepada orang-orang ahlul kitab, Nasrani, Yahudi, Majusi, semuanya, kepada dukun-dukun, tukang sihir. Mereka tahu. Allah perlihatkan kepada bangsa jin. Allah perlihatkan keagungannya kepada bangsa malaikat, kepada bidadari-bidadari di surga. Allah. Kelahiran Nabi kita ini kelahiran yang sangat diistimewakan oleh Allah. Sangat diagungkan oleh Allah. Andai kata kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak dipertontonkan keagungannya oleh Allah, maka kita tetap wajib mensyukuri atas dilahirkan Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebab dilahirkan beliau, lahirlah segala kebaikan bagi kita, juga bagi seluruh alam semesta. Maka mensyukuri kelahiran beliau sama dengan mensyukuri seluruh anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kepada semua ciptaannya. Maka pantas kalau mensyukuri kelahiran Nabi, mengagungkan kelahiran Nabi, merayakan kelahiran Nabi, hadir dalam majelis maulid Nabi, para wali-wali Allah, para sahabat Nabi, para ulama-ulama Allah, Imam Hasan Basri, Imam siapa lagi, Sari As-Saqati, Imam Ma'ruf Al-Karhi, Imam Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi, dan imam-imam yang lain memberitahukan kepada kita tentang besarnya karunia yang Allah berikan kepada orang yang merayakan, yang mengagungkan, yang hadir dalam majelis kelahirannya, yakni peringatan pengagungan kelahirannya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kenapa kok para wali mengatakan itu? Para ulama mengatakan itu karena semua tahu bahwa mengagungkan, mensyukuri kelahiran adalah hal yang diperintah. Melakukan hal yang diperintah oleh Allah artinya mendapatkan apa? Ganjaran dari Allah. Dan semua tahu bahwa kelahiran Nabi anugerah yang terbesar. Mensyukuri anugerah yang terbesar, ingat, yang mana kelahiran Nabi itu adalah wasilah lahirnya segenap anugerah, maka sama dengan mensyukuri seluruh anugerah. Kalau mensyukuri seluruh anugerah, berapa ganjarannya kira-kira? Mensyukuri satu saja sudah hebat ganjarannya. Bagaimana dengan mensyukuri seluruh anugerah? Jelas? Jelas tidak? Pahami oleh kita. Pahami oleh kita. Allah, 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 Allah. Bahkan berapa banyak para wali-wali Allah, ahli kasyaf yang menyaksikan langsung kehadirannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam majelis-majelis maulid. Menyaksikan turunnya rahmat, ampunan, barokah dari Allah lewat Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada apapun dan siapapun yang ada dalam majelis maulid. Makanan minumannya semuanya jadi penuh kubarokah, penuh dengan keberkahan.
penuh dengan ampunan. Pulang dari majelis seperti ini, semoga kita termasuk kelompok yang mendapatkan ampunan Allah dan jaminan dari Allah mati husnul khotimah, jaminan dari Allah mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, jaminan dari Allah mendapat kebahagiaan di surga, mendapat kebahagiaan kemuliaan ketika bangkit dari alam kubur, mendapat kebahagiaan dan kemuliaan ketika dimasukkan ke surga, mendapat kebahagiaan kemuliaan di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mendapatkan apa? Mendapatkan ijabah atas segala doa-doa kita. Insya Allah dikabul semua. Para jamaah sekalian, Buya sangat menginginkan lebih lama di sini. Namun malam ini ada 4 jadwal yang harus dihadiri. Sekarang mau berangkat ke Lagadar, dari Lagadar ke Badaraksa, dari Badaraksa kembali ke Ranca Ekek, ya. Dari Ranca Ekek pagi-pagi di Banjaran, terus keliling. Alhamdulillah, bahagia sekali, bahagia sekali. Kita bahagia enggak? Bahagia. 2 tahun kita tidak berkumpul seperti ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Malam Selasa, malam 12 Maulid, Buya mengundang untuk mengadakan acara Ta'zimul Maulid, Muludan Pusaka di Simpang, ya. Kalau di tempat-tempat kalian ada acara maulid di masjid-masjid atau di daerah-daerah kalian, selesai itu cepat hadir di sana, ya, karena di sana insya Allah sampai dengan selesai. Jadi bukan sampai jam 11, jam 12, tapi sampai dengan selesai, kan? Entah jam berapa selesainya, ya. Namun siapkan apa tadi? Cinta yang soheh, ya, keyakinan yang soheh, kerinduan yang soheh, pengagungan yang soheh kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besarkan harapan di dada, harapan mendapatkan syafaat, rahmat, mendapatkan pertolongan, mendapatkan barokah dari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Ini acara akan diisi oleh banyak, ya, para pembicara dan acara-acara yang lainnya. Teruskan, Buya mohon pamit, ya. Tapi insya Allah Buya minta kepada Allah agar Allah hadirkan diri Buya di majelis yang agung ini dan di semua majelis yang agung seperti ini. Allahumma ja'alni minal hadirin fi jami'il majalisil mardiyah indak al-mahbubah ladaik ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.